kita akan mencari tahu apa sih itu pengertian matriks, operasi matriks, jenis-jenis matriks, dan kita akan menguak bagaimana cara menyelesaikan soal operasi dan aritmatika matriks. Yuk simak apa itu pengertian dari matriks. Sebelum kita mencari tahu pengertian matriks, sebelumnya teman-teman udah tahu belum matriks itu apa? Jadi, matriks adalah struktur data matematika yang terdiri dari susunan elemen-elemen atau biasanya bilangan dalam bentuk tabel, dua dimensi dengan baris dan kolom. Matriks merupakan alat penting dalam aljabar linear dan memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang seperti matematika, fisika, teknik, ekonomi, komputer grafis, dan statistik. Selanjutnya ada operasi matriks. Jadi, operasi matriks ini adalah berbagai tindakan matematika yang dapat dilakukan pada matriks, termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain. Operasi ini memiliki aturan tertentu dan digunakan dalam berbagai aplikasi matematika dan bidang lainnya. Baik, selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan operasi perkalian matriks. Nah, perkalian matriks dioperasikan dengan cara mengalihkan baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua. Jadi, pertama-tama 1 dikali 1 sama dengan 2. Lalu 2 dikali 1 sama dengan 2. Lalu 1 dikali 3 sama dengan 3. Ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4. Selanjutnya 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 1 sama dengan 4. 3 dikali 3 sama dengan 9. Dan 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, jadi selanjutnya tinggal kita jumlahkan. 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Ditambah 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. 6 ditambah 4 itu sama dengan 10. 9 ditambah 8 sama dengan 17. Jadi dapatlah hasilnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis matriks. Di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang kedua jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Nah, untuk yang pertama itu di sini kita akan bahas yang pertama, yaitu jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang pertama, matriks baris. Matriks baris itu hanya terdiri dari satu baris. Nah, misalnya kita mempunyai matriks A, itu mempunyai 3 kolom, tetapi dengan hanya satu baris. Begitupun dengan matriks B, memiliki 2 kolom, tetapi hanya ada satu baris. Itu yang dinamakan dengan matriks baris. Yang kedua, matriks kolom. Matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Nah, matriks ini kebalikan dari matriks baris tadi. Contohnya, matriks A itu mempunyai satu kolom dan 3 baris. Begitupun dengan matriks B, memiliki satu kolom dan 2 baris. Yang ketiga itu ada matriks persegi panjang. Matriks ini memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Contohnya di sini kita lihat dari matriks A itu dari bentuknya itu adalah persegi panjang dengan mempunyai 3 kolom dan 2 baris. Matriks B juga berbentuk persegi panjang dengan 2 kolom dan 3 baris. Nah, selanjutnya matriks persegi. Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama.
Nah, di sini contohnya, di sini ada matriks A itu dengan 3 kali 3, 3 baris dan 3 kolom sehingga membentuk matriks persegi. Nah, di matriks persegi ini ada yang dinamakan dengan diagonal utama. Diagonal utama itu yang angka yang diberikan tanda merah. Dan untuk yang tanda hijau itu adalah diagonal sekunder atau diagonal samping. Dari matriks B juga sama, itu membentuk matriks persegi dengan 2 kali 2, 2 baris dan 2 kolom. Nah, untuk hasil penjumlahan diagonal utama itu disebut truss. Diagonal utama itu yang 1 ditambah 4 ditambah 1 dan jumlahnya itu yang disebut truss. Selanjutnya, jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama, matriks 0, matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya, matriks 0, 2 kali 3, itu 2 baris, 3 kolom, itu semua elemennya bernilai 0. Begitupun dengan matriks 0, 2 dikali 2, 2 baris, 2 kolom, semua elemennya bernilai 0. Dan ini yang dinamakan dengan matriks 0. Matriks 0 itu ditandai dengan huruf O kapital. Selanjutnya, matriks diagonal. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0. Elemen lainnya 0. Nah, contohnya, matriks D 3 kali 3 itu 3 baris 3 kolom sehingga membentuk matriks persegi. Dan pada bagian diagonal utamanya itu tidak semua 0. Nah, untuk di sini itu ada 1, 4, 1 dan ini matriks diagonal. Untuk matriks diagonal 3 kali 3, 3 baris dan 3 kolom, ini diagonal utamanya itu 3, 0, 0. Nah, karena disebutkan bahwa elemen pada diagonal utama tidak semua 0. Jika 0-nya ada 1 atau 2 pada diagonal utama, itu tidak apa-apa. Dan untuk matriks diagonal 3 kali 3 ini juga disebut sebagai matriks diagonal. Selanjutnya, matriks identitas. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1, elemen lainnya 0. Nah, ini hampir sama dengan matriks diagonal. Untuk matriks ini contohnya kita mempunyai matriks 3 kali 3, 3 baris dan 3 kolom, dan tetapi diagonal utamanya itu semuanya harus 0 dan elemen lainnya itu bernilai 0. Nah, begitupun dengan contoh yang kedua itu matriks 2 kali 2, 2 baris 2 kolom, dan diagonal utamanya itu semuanya 1, dan nilai terakhir ada matriks segitiga. Itu matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Nah, matriks segitiga ini dibagi menjadi 2, matriks segitiga atas atau U dan matriks segitiga bawah yang ditandai dengan L besar. Nah, yang pertama, matriks segitiga atas. Nah, elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Contohnya kita lihat di sini matriks yang diagonal utamanya itu adalah 8, 4, 1. Nah, di bawah diagonal utama ini harus 0. Maka matriks segitiga atas itu adalah bagian 8, 4, 1 ke atas sehingga membentuk segitiga. Nah, yang kedua, matriks segitiga bawah. Elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya harus 0. Ini kebalikan dari matriks segitiga atas. Jika
mata segitiga atas, maka elemen di bawah diagonal utama itu harus 0. Nah, contohnya di sini ada matriks persegi. Nah, diagonal utamanya itu 8, 4, 1. Nah, di atas diagonal utama ini adalah 0, maka matriks segitiganya itu di bagian bawah. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan tentang jenis-jenis matriks. Oke, di sini kita akan memasuki materi pada operasi matriks. Nah, yang pertama itu ada penjumlahan, di mana penjumlahan itu harus memiliki ordo matriks yang sama, seperti 2 kali 2 ditambah dengan 2 kali 2, terus 3 dikali 3 ditambah dengan 3 dikali 3. Nah, A ditambah B. Di sini saya ada contoh soal di mana ordo matriksnya itu 2 dikali 2 dan 2 dikali 2. Nah, di sini langsung saja kita kerjakan. Ini sama dengan 2 ditambah dengan 0. Ini kita tulis 2 ditambah dengan 0. Lalu min 1 ditambah dengan 3. Min 1 ditambah 3. Selanjutnya ada 3 ditambah dengan 2. 3 ditambah 2 dan 4 ditambah dengan min 1. 4 min 1 sama dengan 2 ditambah dengan 0 hasilnya 2. Min 1 ditambah 3 hasilnya 2. Tiga ditambah 2, 5. Dan 4 dikurang 1. Kenapa jadi kurang? Karena positif ketemu negatif itu hasilnya negatif. Jadi 4 dikurang 1 hasilnya 3. Nah, ini penjumlahan pada matriks. Kenapa sih harus memiliki ordo yang sama? Karena jika yang satunya 3 dikali 2, yang satunya 3 dikali 3, karena ada yang tidak memiliki pasangan. Lalu di sini yang kedua itu ada pengurangan, di mana aturan pengurangan itu sama seperti penjumlahan. Harus memiliki ordo yang sama. Nah, di sini A dikurang B. Ini saya ada contoh soal dengan ordo 2 kali 2 dan 2 kali 2. Langsung saja di sini kita kerjakan. Sama dengan, di sini kita tulis agar mudah diingatnya, 3 dikurang 0, 2 dikurang 0, 2 dikurang 0, 1 dikurang min 1 dikurang 3, min 1 dikurang 3, 3 dikurang 2, dan 4 dikurang min 1. Karena min ketemu min hasilnya plus, jadi kita tulis 4 plus 1. Maka langsung saja kita tulis hasilnya. 2 dikurang 0, 2. 3 dikurang 2, 1. Min 1 dikurang 3. Min 4. 4 ditambah 1, 5. Nah, di sini yang ketiga ada perkalian, di mana kalau aturan perkalian itu A dikali B dikali B dikali C akan sama dengan A dikali C. Nanti nilai B-nya ini harus sama agar bisa dikali. Nah, di sini saya ada contoh soal ordo 2 dikali 2 dan 2 dikali 2. Langsung saja kita kerjakan. Oh iya, perkalian itu caranya baris dikali dengan kolom. Sama dengan di mana barisnya ini kita kalikan dengan kolomnya yang ini.
yaitu 1 dikali 2 ditambah dengan 0 dikali min 1. Lalu min 1 baris yang kedua, min 1 dikali dengan 2 ditambah dengan 3 dikali min 1. Selanjutnya untuk mengisi kolom kedua kita kalikan juga dengan kolom kedua, di mana 1 dikali 4 ditambah 0 dikali min 2. Lalu min 1 dikali 4 ditambah dengan 3 dikali min 2. Sama dengan 1 dikali 2 1 dikali 2 hasilnya 2 ditambah 0 dikali min 1 0. Jadi 2 ditambah 0 hasilnya 2. Min 1 dikali 2 min 2. 3 dikali min 1 min 3. Min 2 ditambah dengan min 2 ditambah dengan min 3 hasilnya min 5. 1 dikali 4 4 ditambah 0 dikali 2 min 2 0. 4 ditambah 0 hasilnya 4. Min 1 dikali 4 min 4 ditambah 3 dikali min 2 min 6. Min 4 ditambah min 6 hasilnya min 10. Nah, ini merupakan perkalian dari matriks. Selanjutnya di sini yang keempat ada transpos, di mana transpos itu menukar antara elemen baris dengan kolom. Nah, di sini saya ada contoh soalnya, matriks A sama dengan 1 2 3 3 4 5 2 1 1. Di sini kita jadikan A transpos kita tukar baris pertama menjadi kolom pertama, di mana jadinya 1 2 3. Baris kedua kita jadikan kolom kedua, 3 4 5. Lalu baris ketiga kita jadikan kolom ketiga, 2 1 1. Nah, ini merupakan matriks yang sudah ditranspos. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua di mana A sama dengan 2 1 4 1 4 5 4 5 3. Lalu kita jadikan dengan menjadi A transpos, yaitu baris pertama kita jadikan kolom pertama, 2 1 4. Baris kedua kita jadikan kolom kedua, 1 4 5. Dan baris ketiga kita jadikan kolom ketiga, 4 5 3. Nah, ini merupakan matriks yang telah ditranspos, di mana di sini kita lihat bahwa A sama dengan A transpos. Ini juga disebut dengan matriks simetris. Matriks simetris.
karena nilai A sama dengan A transpose. Baik, di sini saya akan menjelaskan operasi dan aritmatika matriks, di mana di sini sudah terdapat matriks yaitu penjumlahan, lalu ada matriks yang dikurangkan disamadengkan dengan matriks. Di sini sudah ada, kita disuruh tentukan 2x ditambah 3y, di mana berarti awal pertama yang kita akan lakukan yaitu kita menjumlahkan dengan elemennya masing-masing. Nah, kita tambahkanlah x. Ini kan baris pertama, kita tambahkan dengan baris pertama, lalu kita kurangkan dengan 2y. Nah, begitu juga kita baris kedua, 7 ditambah 2, lalu kita kurangkan dengan 3. Nah, kolom kedua kita juga kita tambahkan 2 ditambah kolom kedua yaitu 1 dikurang dengan 4. Lalu kita jumlahkan lagi seperti yang tadi yaitu 2y, kita tambahkan dengan 5, elemennya yang sama ya, lalu kita kurangkan dengan 3x. Jangan lupa tutup, kita kasih kurung kurawal, lalu kita sama dengankan, tetap kita tulis dengan matriks yang di atas yaitu 4 min 1 6 2. Nah, lalu kita jumlahkan tergantung dengan yang sudah kita golongkan, dimana ini 3x ditambah 3 dikurang 2y itu sama dengan x yang kita kedepankan yaitu x menjadi x, lalu min 2y, lalu ditambah 3. Nah, lalu 2 ditambah 1 itu 3 dikurang dengan 4 yaitu min 1. Lalu 7 ditambah 2 itu 9. 9 dikurang 3 itu 6. Lalu 2y ditambah 5 dikurang 3x. Nah, ini kita pindahkan 3x-nya jadi ke depan, jadi min 3x ditambah 2y ditambah 5. Nah, ini tetap kita sama dengankan dengan 4 min 1 6 kosong. Nah, kita lihat nih, udah ada elemen yang sama nih yaitu min. Kolom kedua itu sama dengan min 1, lalu yang baris kedua itu udah sama dengan 2. Lalu kita akan di sini yang x dikurang 2y ditambah 3 itu sama dengan 4. Jadi kita cari yaitu kita tulis x dikurang 2y ditambah 3 kita sama dengankan dengan 4. Nah, lalu kita tulis ini menjadi 3 ini kita pindah ruaskan menjadi x dikurang 2y sama dengan 4 dikurang 3. Jadi x dikurang 2y itu sama dengan 1. Lalu yang min 3x ditambah 2y tambah 5 itu 0. Lalu kita sama dengan lagi dengan 0. Jadi min 3x ditambah 2y ditambah 5 kita sama dengan 0. Nah, 5 ini kita pindah luaskan menjadi 3 min 3x ditambah 2y menjadi min 5. Nah, jadi di sini kita udah mendapatkan dua persamaan yang dimana dari dua persamaan ini kita akan eliminasi, kita substitusi agar kita mencari nilai x dan y-nya. Kita tulislah menjadi x, kita tulis persamaannya dikurang 2y sama dengan 1. Nah, ini juga kita tulis lagi persamaannya yaitu min 3x ditambah 2y sama dengan min 5. Nah, agar kita bisa mendapatkan 0, kita jumlahkan. Nah, sini kita udah terlihat nih, dimana min 2y ditambah 2y itu
hasilnya 0. Langsung kita coret saja. Nah, langsung kita jumlahkan saja. X ditambah min 3x berarti menjadi min 2x. Lalu 1 ditambah min 4 itu sama dengan min 4. Lalu X sama dengan min 2 ini kita pindah ruaskan menjadi min 4 dibagi min 2. Nah, X menjadi min 4 dibagi min 2 itu sama dengan 2. Nah, kita udah mendapatkan nilai X. Sekarang kita akan mencari nilainya, di mana kita bisa memakai persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Tapi biar lebih mudah kita memakai persamaan yang ini saja karena dia persamaannya sederhana sekali, yaitu menjadi X dikurang 2Y sama dengan 1. Nah, tadi kan kita sudah dapat nih nilai X-nya berapa. Jadi kita tinggal ubah 2 dikurang 2Y sama dengan 1. Nah, sudah kita dapat nih. Lalu 2 bisa kita pindah ruaskan menjadi 2 min 2Y sama dengan 1 pindah ruas positif menjadi negatif dikurang 2, maka min 2Y itu sama dengan min 1. Y sama dengan min 1. Nah, min 2 ini kita bisa pindah ruaskan menjadi dibagi min 2, maka Y kita dapat menjadi 1/2. Nah, kita udah dapat nih nilai X dan nilai Y-nya. Nah, soal kita tinggal langsung mengubah, yaitu kita tulis lagi soalnya, yaitu 2x ditambah 3y. Nah, langsung sama dengan 2 x nya berapa, yaitu 2 ditambah 3. Nah, nilai y nya berapa nih? 1/2. 1/2. Sudah kan? Nah, dan kita kalikan. 2 dikali 2 yaitu 4 ditambah 3 dikali min 2 itu menjadi 3/2. Nah, langsung 4 ditambah 3/2 itu sama dengan 8/2 ditambah 2 3/2. Kita samakan bentuknya menjadi 11/2. Jadi solusi dari soal ini yaitu tentukan 2x ditambah 3y itu adalah 11/2. Baik, di sini saya Cici Wulandari dengan NIM A1C22470 akan menjelaskan cara penyelesaian perkalian matriks dengan langkah-langkahnya. Berikut adalah langkah-langkahnya. Nah, di sini ada matriks A dan matriks B yang masing-masing berordo 2x2. Nah, kita tulis A dikali B, yaitu A-nya 2, 3, 4, 4 dikali dengan B-nya 4, 3, minus 4, 6. Nah, yang seperti kita tahu matriks itu kan baris dikali baris ditambah baris dikali kolom. Nah, kita kalikan 2 dikali 4 ditambah dengan 3 dikali minus 4. Lalu kita tulis hasil perkaliannya. Kan 2 dikali 4 ditambah 3 dikali minus 4 itu hasilnya minus 4. Lalu selanjutnya kita kalikan 4 dikali 4 ditambah 4 dikali minus 4 itu kan 0. Nah, selanjutnya 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 6 itu kan 24. Selanjutnya 4 kali 3 ditambah 4 kali 6 itu hasilnya 36. Nah, kita dapatkan nih hasil A dikali B, yaitu matriks A dikali dengan matriks B. Nah, kita juga disuruh menentukan B dikali A.
yaitu matriks B dikali matriks A. Lalu kita tulis tuh matriks B itu 4 minus 4, 3, 6 dikali dengan matriks A yaitu 2, 4, 3, 4. Setelah itu kita buat matriks B dikali matriks A itu sama dengan 4 dikali 2 ditambah 3 dikali 4. Lalu 4 dikali 3 ditambah 3 kali 4. Lalu minus 4 dikali 2 ditambah 6 dikali 4. Lalu minus 4 dikali 3 ditambah 6 kali 4. Lalu kita buat matriks B dikali A itu sama dengan 4 dikali 2 ditambah 3 dikali 4. Kita buat dulu matriksnya di bawah itu hasilnya 20. Nah, lalu minus 4 dikali 2 ditambah 6 dikali 4 itu 16. 4 kali 3 tambah 3 kali 4 itu 24. Minus 4 dikali 3 ditambah 6 kali 4 itu 12. Nah, kita udah dapat hasil matriks B dikali matriks A. Lalu kita lihat lagi, ternyata hasilnya beda sama matriks A dikali matriks B. Maka A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal tentang perkalian matriks. Langsung saja lanjut ke contoh soal. Oke, perhatikan suatu matriks itu dia bisa dikali atau tidak, itu punya cirinya. Perhatikan. Perhatikan matriks yang pertama ini, ordernya berapa nih? Ingat, order itu baris kali kolom. Matriks pertama itu barisnya 1, 2. Kolomnya 1, 2, 3. Jadi order pertama itu 2 kali 3. Lanjut matriks di sebelahnya, barisnya 1, 2, 3. Dan kolomnya 1, 2. Jadi order matriks di sebelahnya 3 kali 2. Nah, ciri-ciri matriks itu bisa dikali atau tidak tergantung dari angka tengahnya. Ini. Nah, kalau angka tengahnya sini baik sama-sama 3, sama-sama 2, atau sama-sama 4, yang jelas angka tengahnya sama. Kalau sama berarti otomatis matriks tersebut bisa dikali. Lanjut ke penyelesaian. Kita kalikan kedua matriks ini. Cara perkalian matriks itu perlu kalian ingat. Kata kuncinya baris kali kolom. Baris kali kolom. Baris pertama yaitu 3, 2, 4 dikali kolom pertama. 1, 3, 5. Jadi tahu sini. Dan kita kalikan lagi baris pertama 3, 2, 4. Kita kali dengan kolom kedua. 2, 4, 6. Lanjut. Baris kedua 4, 3, 5. Kita kalikan dengan kolom pertama 1, 3, 5. Lanjut. Baris kedua 4, 3, 5. Kita kalikan lagi dengan kolom kedua. 2, 4, 6. Nah, lepas itu kita kalikan saja. Baris pertama kali kolom pertama. 3 kali 1, dapatlah 3. Ditambah 2 kali 3, 6. Ditambah lagi 4 kali 5, 20. Dan kita kalikan lagi baris pertama dengan kolom kedua. 3 kali 2, yaitu dapatlah 6. Dan ditambah 2 kali 4, dapatlah
8. 4 kali 6 dapatlah 24. Lanjut kita ke baris kedua kali kolom pertama. 4 kali 1 dapat 4. Ditambah 3 kali 3 dapat 9. Ditambah lagi 5 kali 5 dapatlah 25. Lanjut baris kedua dikali kolom kedua. Dapatlah 4 kali 2 dapatlah 8. Lanjut ditambah 3 kali 4 dapatlah 12. Lanjut 5 kali 6 dapatlah 30. Baik, sudah ini langsung kita hasilkan. Langsung kita tambahkan. 3 tambah 6, 9. Ditambah 20, 9. Dan 29. Lanjut kita tambahin lagi. 6 tambah 8 tambah 2, 6 tambah 8 14, ditambah 28 ditambah 24 38. Dapatlah 38. Lanjut 4 tambah 9 13, ditambah 25 dapat lagi 28. Lanjut 8 tambah 12 sama dengan 20. 20 tambah 30 sama dengan 50. Jadi itulah hasilnya. Sampai sini saja contoh soal dari saya. Saya lanjut kepada teman saya.